Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bupati Ponorogo, Giri Santoso. Saya sedang di kediaman beliau. Dan saat ini saya ingin menanyakan beberapa hal tentang kesuksesan di tengah keberuntungan lah. Kita sebut ada sedikit keberuntungan karena banyak orang yang awalnya underestimate. Tapi saya secara pribadi tahu beliau karakternya pejuang, ikhtiarnya keras, bekerja keras, dan saya sekarang lagi bersama beliau. Kalau masalah kemenangan jadi bupati dan itu strategi politik sudah banyak diulas, tapi saya ingin menggali lebih dalam. Kira-kira apa faktor yang menjadikan beruntungnya beliau ini? Ini yang ingin saya tanyakan, bro. Saya panggil bro ya, karena apa? Tidak boleh tidak bro. Ini lama saya mengenal beliau ini ya. Sosoknya tidak ada yang berubah, orangnya humble. Ya, sangat dekat dengan siapapun begitu. Jadi saya malam ini akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan apa kabarnya dulu lah, Mas Bro, gimana kabarnya? Sip. Alhamdulillah Tuhan kasih kita sehat, keluarga juga sehat, semuanya insya Allah lancar. Dan terima kasih telah datang ke Ponorogo Pak Maimun. Pak Maimun ini CS Kentok. CS Kentok. Saya ini, ya betul, saya ini bukan hanya teman plek, tapi katanya orang Tuban teman pelek. Nah, karena teman plek, saya ingin menggali lebih dalam yang belum pernah digali selama ini. Jadi pertarungan 2 kali ini kan nggak mudah bro, itu bro. Dan kemudian bangkit, terus kemudian ada optimisme yang luar biasa. Ini apa yang kemudian mendasari pertarungan itu dengan begitu gagahnya sampai dunia perpolitikan Jawa Timur goncang gara-gara apa Mas Bro jadi Bupati Ponorogo ini? Alah, biasa saja bro. Artinya begini, sejak kecil kita memang biasa bertarung, biasa bersaing dan biasa bekerja keras, sehingga tidak ada yang aneh, tidak ada yang beda. Ketika kami berada di atas itu seperti apa sih? Kami tidak pernah merasakan berada di atas. Ketika kami berada di bawah, paling menderita menurut orang sekalipun, saya tidak pernah merasa paling menderita, karena saya ngelakuin tidak pernah bangga dengan apa itu, dengan dunia, dengan apa. Kami hanya bangga ketika kami bisa berbakti kepada orang tua, bisa menunjukkan betapa pentingnya ketika kita bisa mampu memenuhi keinginan orang tua, dan itu yang paling penting. Sehingga langkah apapun kalau dimulai dari restu ibu itu akan luar biasa. Dan coba saja. Jangan mencoba untuk melawan restu ibu apapun, walaupun berhasil, tapi pasti ada bahaya di sana. Tapi kalau ibu merestui dan dipamiti pertama kali sebelum kita pamit kepada siapapun, ibu akan membuka doa, dan doa itu akan dijawab oleh Tuhan agak seketika, dan itu luar biasa. Luar biasa. Ini ya ternyata. Jadi ada faktor ketaatan dan bakti sama ibu. Sebelum kita sama-sama begini ya bro, rambutnya masih gondrong, orangnya juga penampilannya udah kayak setengah preman lah saat itu. Tapi ketika dapat telepon dari sang ibu saat itu, saya saksinya sendiri, itu tiba-tiba menjadi seolah-olah kayak anak kecil lagi. Itu ceritanya gimana ya? Bang, lama nggak ketemu, 2 bulan 3 bulan, kadang-kadang saya pulang, ibu sudah sepuh, bapak sudah tidak ada, dan ya kalau ibu telepon pasti kangen. Kalau ibu telepon pasti perlu, ibu nggak pernah telepon nggak perlu, sehingga pasti harus diperhatikan dan pasti harus didulukan di atas, mendulukan siapa saja. Itu penting biar nyambung. Yang beliau inginkan apa biar kita tahu, dan yang dibutuhkan ibu bukan duit kok, tapi ya bocah senjowo, anak yang ngerti. Itu yang paling penting, anak yang ngerti. Hari ini saya agak kehilangan ibu. Kehilangan ibu itu artinya kehilangan perhatian. Saya sibuk karpe dewi ngurusi kabupaten, sementara saya belum tentu kalau seminggu sekali, walaupun sama-sama di Ponorogo, saya sempat ke sana. Ini kan agak repot, tapi sudahlah. Ini juga meneruskan cita-cita ibu, biar ibu juga puas dengan apa yang dia capai atas doanya, dan mudah-mudahan lebih baik. Amin. Benar nggak sih dulu waktu jadi DPR provinsi masih sering diminta ibu belanja barang-barang dapur, bener apa candaan tuh? Sampai sekarang kalau
Lombok habis begitu pas saya pulang Lombok saya beli ada beda. Iya. Ya aku tutup dhewe, Bro. Lombok uyan tai piye lah masa ibune bupati uyan tai. Aku harus membelikan. Iya. Jadi tidak boleh. Tidak boleh. Masya Allah. Tidak boleh dibuat pencitraan, itu urusan rumah tangga yang paling super. Iya. Urusan karo boke. Jabatan apapun tapi ketika berhadapan dengan ibu sudah kita harus menyadari sebagai anak kan begitu ya. Iya, kan tampil saya dengan kakak juga begitu. Saya dengan kakak yang tertua, dengan kakak yang siapapun di rumah tangga ini struktur kepemimpinan begitu. Saya dengan kakak saya patuh, apalagi kakak dengan ibu. Adik saya walaupun sudah dianggap sudah kaya, sudah sukses, tapi ketika pulang ke rumah aku juga beli dong. Kalau rokok, ya dia berangkat. Nggak mungkin dia harus nyuruh dia berangkat. Posisi apapun itu. Posisi apapun, pangkatmu apapun kalau di depan ibu, di depan ketua, takdir. Iya. Itu takdir. Sebagai adik. Sebagai adik. Ya. Jangan menolak. Ya, itu teman-teman. Ternyata ini bukan hanya sekedar cerita kayak di cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita di sinetron, tapi bener faktanya. Dan sampai hari ini pun kalian dengar sendiri kan bahwa ternyata kalau kita simpulkan begitu, ada faktor keberuntungan dari seorang Mas Guru Giri dari Bupati Ponorogo ini. Ya selain kerja kerasnya tentunya, tapi restu dan bakti beliau sama ibu, terutama sama kedua orang tua. Nah mungkin ada yang mau disampaikan sebagai akhir dari wawancara ini? Begini ya, kita ini tidak pernah lelah berjuang untuk bertarung. Nah ketika sudah bertarung dan kita menang, saya pikir PR kita jauh lebih berat. Ternyata kita harus memuaskan banyak pihak, kita harus membangun dan kita harus memberikan teladan yang paling hakiki, yang paling harus kita lakukan dan harus kita wujudkan. Bagaimana kita mampu memberikan warisan yang terbaik untuk anak dan untuk generasi kita setelah kita. Ini yang paling sulit. Ini ya warisan keteladanan, warisan membangun, dan warisan banyak hal. Ini agak sulit sehingga hari ini saya merasa belum mampu untuk itu, maka saya sedang belajar banyak hal. Tapi yang paling penting terus sudah lurus bekerja dengan berbagai berbagai semua kita lurus bekerja. Mudah-mudahan semua ada jalan keluar. Warisan harus memberikan warisan yang terbaik kepada generasi setelah kita, sehingga yang kita upayakan tidak hanya untuk pencitraan, tapi bagaimana kita bisa meninggalkan bukan legacy berupa fisik, tapi legacy berupa nilai, legacy berupa value. Ini yang paling penting. Sehingga kepada kawan-kawan semuanya, Pak Maimun, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa sambung kembali terus, dan saya diberi ide bahwa Maimun ini orang cerdas di dunia politik. Saya ingin memberikan gagasannya kepada kita yang lebih baik gitu. Itu yang paling penting itu. Yang terakhir, doa istri. Istri ini yang selalu mendampingi. Jadi sumbunya kehidupan di samping doa ibu, istri. Begitu istri tidak baik saja doanya, ini tidak elok. Tampil kita susah serbaik kan. Ibu dan istri harus seimbang dan berdoa. Yang lain perkara dunia, perkara politik bisa banyak gurunya, banyak bukunya, banyak ilmunya. Tapi bagaimana doa ibu dan doa istri? Kalau Pak Bupati ngomong begini ada istrinya, saya jadi curiga. Ini nggak ada. Jadi ini benar-benar sesuatu yang kita teladani. Jadi teman-teman, Ponorogo sampai hari ini terus berbenah, ya. Dan satu hal saya melihat dari gambarannya, bahwa beliau ini memimpin dengan pendekatan budaya dan sosial yang memang beliau putra daerah Ponorogo yang saya kira sangat memahami secara detail budaya dan karakter Ponorogo. Dan satu hal lagi, pasti kalau tadi perjuangannya sudah didoakan, direstui oleh ibu dan istri dalam membangun Ponorogo ke depan, tidak lepas dari doa dua sosok itu kan? Dua sosok ini ya. Dan rakyat mendukung dengan doa. Selesai semua usaha ya. Teman-teman, saya tadi agak diskusi sedikit singkat, tapi ada yang menggelitik kan? Ini sesuatu yang baru yang bisa diduplikasi di tempat lain.
beliau membangun Ponorogo dengan partisipatoris bahasa kerennya, tapi bahasa rakyat itu mengajak gotong royong warga Ponorogo untuk bersama-sama membangun Ponorogo. Ini susah loh, biasanya kan rakyat itu hanya jadi objek bukan subjek. Ini diajak oleh Bupati untuk bersama-sama membangun Ponorogo. Ini yang saya kira kunci sukses tadi, membangun Ponorogo. Dan kami bro berdoa dan mensupport semoga Ponorogo jauh maju, dan yang penting tadi pembangunan fisik tapi juga punya nilai yang diwariskan. Ini yang saya kira hari ini banyak yang hilang. Ya. Jadi orang lebih banyak mengejar fisik tapi dalam ruhnya ini tidak kemudian diisi dengan nilai-nilai. Saya sepakat itu. Ya, terima kasih bro ya. Terima kasih, sampai ketemu. Kita terus lagi. Ya, makasih. Ya teman-teman, kita ketemu di lain kesempatan di wawancara singkat kami dengan Bupati Ponorogo Mas Giri Sanjoko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.